Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahil azim. La ilaha illallah. Sesungguhnya kita milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya dan kemampuan kecuali mohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang kita sembah. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menepati janji dan dapat dipercaya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan dengan judul tema fitnah lebih kejam dari bunuh, atau lebih panjangnya fitnah lebih kejam daripada membunuh. Dan hal ini yang saya sampaikan adalah kisah nyata saya yang sudah 1 tahun kemarin Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada saya bahwa saya difitnah, dicemarkan nama baik saya di media sosial. Bahkan cita-cita saya dalam YouTube saya, konten-konten saya yang kisah nyata tentang perjuangan santri-santri saya dalam menuntut ilmu makrifatilah kena fitnah dan penyemaran nama baik. Tapi segala sesuatunya kami kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Istilah orang Jawa, wong nandur bakal ngunduh uwaing pakarti. Dan saya tidak punya rasa dendam, dan saya tidak berdoa untuk supaya semua orang-orang atau warga yang memfitnah saya kena siku kualat sial apes. Tapi saya selalu berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semua warga yang memfitnah saya dan mencemarkan nama baik saya diberi petunjuk ke jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjabut siksaan laknatullah yang diderita mereka-mereka dengan keluarganya yang sakit-sakitan kita kami, dengan pekerjaan yang selalu sia, terbawa emosi, bahkan saling berselisih antara mereka orang-orang yang telah memfitnah saya. Tapi saya mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak mohon keadilannya. Kalau saya mohon keadilan berarti saya pendendam. Saya bukan pendendam, karena jiwa saya dalam terapi alternatif, medis dan non medis, bahkan membantu doa mengatasi segala problema sosial, keluarga, bisnis bangkrut, pengarisan, jodoh keluarga, dan semua penyakit-penyakit parah, lumpuh, bisu tuli, kemudian sesak napas, kakinya kaku bertahun-tahun dan lain-lain. Itu saya tidak pamrih harta. Tapi kebanyakan mayoritas di dunia ini, istilah orang Jawa, karpe bener ning ora bener, lan karpe bener ning ora bener, mergo ngimbol milik atau pamrih, sehingga yang menjadi korban pihak yang lain. Maka kita hidup di dunia ini harus hati-hati dan waspada, dan jangan cepat percaya, karena banyak sekali kejahatan, kezaliman, kebatilan, istilahnya serigala atau domba itu terlihat cantik, padahal dia itu serigala yang siap
menerkam kita. Istilahnya serigala berbulu domba, itulah yang saya maksud. Sebenarnya saya tidak dan berat untuk mengatakan itu, tapi kenyataan segala sesuatu di dunia ini banyak sekali ujian dan Allah, karena orang kebanyakan sulap bondo silo hartamina. Kalau jiwa saya selama saya belajar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berprinsip aku nambani, saya menyembuhkan, menolong orang, tidak mencari jenang atau bubur biar perut saya kenyang tapi tidak barokah. Saya mencari jeneng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya nanti jika mati, karena semua manusia bakal mati dan sewaktu-waktu mati itu datang, kita semua tidak bisa tahu saatnya mati, maka saya mencari jeneng di hadapan Allah Subhanahu. Dan sekali lagi tidak mencari jeneng atau nama baik atau di hadapan semua orang. Kalau di hadapan orang, semua orang berarti itu pamer, sombong, takabur. Itu kembali lagi menjadi watak jin, iblis, setan. Jadi sekali lagi dalam terapi alternatif medis dan non medis saya dan membantu segala problema sosial, bisnis bangkrut dan lain-lain. Saya sendiri saat ini masih menderita. Sesungguhnya umpama kemarin kisah nyata saya tentang YouTube saya tidak dihacker oleh orang-orang zalim dan batil, nawaitu lillahi ta'ala, sisa-sisa hidup saya akan saya gunakan bonus uang dari YouTube itu untuk merintis, membangun pondok pesantren di atas pegunungan dan membangun masjid besar di atas pegunungan area sekitar Pacitan, Jawa Timur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Tapi kenyataan saya kalah dalam menghadapi kedoliman dan kebatilan karena jiwa saya selalu semeleh. Saya tidak mau crash dan mengundang atau biar viral, tidak. Saya hanya pasrah, dan saat ini juga saya nawaitu lillahi ta'ala atas doa restu semua hamba Allah di dunia ini dan atas doa restu semua umat Rasulullah SAW dan semua manusia in the world. I hope from your prayer maybe success in my TikTok and maybe success in my YouTube. I hope from your prayer. Semua buat for all my friend in the world, thank you and you to look for about my TikTok and my YouTube. Please you like and please you subscribe and please you to become followers in TikTok myself. Di sini saya akan mengisahkan tentang kisah nyata saya. Cita-citaku yaitu sesungguhnya yaitu tadi, jika akan dapat bonus dari TikTok atau YouTube seperti cita-cita saya kemarin yang sudah hancur dan dihacker oleh orang-orang batil sehingga YouTube saya tidak bisa dibuka lagi. Dan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi akun saya di TikTok dan YouTube saya sehingga cita-cita saya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan dari kekuatan alam ini sehingga saya mencapai cita-cita untuk membangun pondok pesantren Mahfudzatillah dan membangun masjid besar di atas pegunungan area Pacitan, insyaallah. Tapi niat saya ainul haq yakin, umpama saya tidak bisa membangun dengan biaya bonus dari TikTok dan YouTube ini, semoga Allah saya bisa membangun pondok pesantren Mahfud dan masjid besar di pegunungan di akhirat kelak, karena di akhirat juga ada alam
dan alam gaib. Sebagai manusia harus percaya tentang alam gaib. Kalau kita munafik tentang alam gaib, berarti kita mengingkari tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu. Dan bagi yang ini itu tadi tentang non medis dan terapi untuk medisnya, bagi siapa saja ini terbukti sekali. Susu beruang atau susu merek beruang atau beer brand sangat mustajab untuk menyembuhkan atau membersihkan flek paru-paru. Bagi yang sering batuk-batuk atau batuk menaun atau sesak napas, kemudian tubuhnya sering sakit-sakitan, itu minumi aja dengan rutin susu merek beruang. Saya jamin flek paru-paru bisa bersih. Bagi pecandu perokok ya, yang pecandu perokok kuat, harus doping. Ada dopingnya untuk bersihkan flek-flek itu dengan susu merek beruang dicampur air soda Fanta. Itu dopingnya. Itu sangat bagus dan tidak berbahaya. Dan untuk sakit paru-paru, kemudian flek paru-paru, batuk basah, batuk kering, bagi yang ingin terapi datang ke gubuk saya, silahkan datang. Biaya sukarela, keikhlasan hati Anda, tidak ada mahar, tidak ada mas kawin. Saya tidak menjual ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, karena saya tidak silau harta benda. Saya silau hanya bisa membangun pondok pesantren dan masjid dari hasil dari ibadah saya ya. Semoga Allah meridhai. Silakan tentang ini, semoga saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang yang memfitnah saya masih menderita karena laknat Allah sehingga keluarganya berantakan, perceraian, kemudian di kantornya sering cekcok, bahkan sakit-sakitan dan lain-lain. Semoga Allah mencabut adab di dunianya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosanya. Dan saya tidak mendoakan, karena dalam judul saya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan saya sendiri jiwa saya tidak pendendam, saya ada welas asih karena saya melaksanakan nilai-nilai Pancasila, itu peri kemanusiaan. Dan saya tidak menjaga persatuan dan kesatuan NKRI karena jiwa saya berbhinneka tunggal ika. Saya menjaga toleransi, hormat menghormati semua agama, ras, suku, bangsa. Dengan saya melayani terapi alternatif medis non medis dan membantu problema sosial kepada semua agama di dunia, semua ras, suku, bangsa ya. Dan supaya kita tidak menerjang hukum-hukum, kita harus berprinsip kepada Undang-Undang Dasar 45. Barakallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Jangan sampai menggunakan surat Yasin di wirid untuk menghancurkan saudara atau teman-teman, kecuali terpaksa, kecuali musuhmu orang-orang yang kejam, seringkali kejam. Kamu bacakan surat Yasin dan surat Al-Ahzab di firman suci Al-Quran, kamu buka, kamu wirid, kamu bayangkan, kamu masuk, kamu sugestikan, dia langsung hancur ya. Jangan. Tapi kalau benar-benar orang itu tidak melakukannya, sampai Anda bisa bertahan, itu kecuali Anda sudah terpaksa melakukan, silahkan. Kalau jiwa saya tidak ada dendam dan tidak pernah mengirit surat Yasin dan surat-surat Al-Ahzab, karena itu sangat dahsyat, laknat Allah langsung turun ya. Jadi kita itu perang gak usah pakai tembak, pakai tombak, pakai doa aja. Allah Maha tahu. Yang penting benar-benar kita itu yang posisi benar. Kalau kita salah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atas wirid doa Yasin dan doa Al-Ahzab dan doa-doa yang lain. Untuk itu kami akhiri. Semoga kisah nyata saya ini doa restu Anda saya mohon semua, semoga menjadi
cita-cita saya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum susu merek beruang untuk membersihkan flek paru-paru, untuk membunuh virus dan bakteri di dalam tubuh Anda, mempercepat kesembuhan sakit komplikasi Anda. Amin.